Halo teman-teman, salam satu frekuensi. Nah, teman-teman, dalam video ini kita akan coba membahas tentang reksadana saham. Nah, jadi reksadana saham ini sebenarnya merupakan salah satu jenis reksadana yang saat ini menjadi pilihan instrumen yang dipilih banyak orang. Nah, kalau boleh dibilang, ini investasi yang cenderung aman dan mudah dilakukan, terutama untuk pemula. Nah, apalagi jika teman-teman ini bisa berinvestasi dengan reksadana ini dengan modal kecil. Nah, jadi reksadana ini sendiri, teman-teman, kalau boleh kita lihat, terbagi lagi menjadi beberapa jenis sebenarnya. Tadi salah satunya adalah reksadana saham, dan kita akan bahas reksadana saham. Dan apakah Anda tertarik? Nanti silahkan ikuti ulasan berikut. Oke, sekarang kita pada segmen pertama. Reksadana saham adalah reksadana yang menempatkan mayoritas aset mereka dalam bentuk saham. Nah, jadi jumlah aset yang mereka investasikan ini dalam bentuk saham atau emiten ini sekurang-kurangnya itu 80%. Nah, jadi reksadana saham ini dan investasi saham sebenarnya ini memiliki perbedaan dari cara kerja, teman-teman. Nah, kalau investasi saham ini dikelola langsung oleh si investor, sementara reksadana saham ini dikelola oleh si manajer investasi. Nah, saham yang dibeli oleh manajer investasi pun haruslah saham-saham yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, hal ini tentu bertujuan untuk melindungi pemodal atau si investor tadi pada saat membeli reksadana saham. Oke, kita pada segmen yang kedua, yaitu kelebihan reksadana saham. Nah, berinvestasi di reksadana saham tentu memberikan kita sejumlah keuntungan. Nah, berikut adalah beberapa kelebihan dari reksadana saham. Yang pertama, imbal hasil jauh lebih besar. Nah, meskipun harga saham cenderung berfluktuatif, itu artinya bisa naik bisa turun dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Namun hal ini juga membuatnya lebih berisiko dibanding jenis reksadana lain, misalnya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Namun, jika dibandingkan dengan reksadana lainnya, return atau imbal hasil reksadana saham pun sebandinglah jauh lebih tinggi. Kemudian yang kedua, memerlukan modal yang relatif kecil. Jadi nggak perlu modal besar, teman-teman. Jadi sebenarnya di reksadana saham ini, Anda bisa memulai dengan 100.000 atau bahkan 10.000. Sedangkan kalau Anda membeli saham itu satu lot minimal 100 lembar. Seperti pada reksadana ini, teman-teman sebenarnya bisa hanya berinvestasi itu mulai 10.000. Jadi nggak ada halangan lagi buat Anda berinvestasi. Oke, kemudian keuntungan yang ketiga adalah nggak kena pajak, teman-teman. Jadi keuntungan investasi reksadana ini sebenarnya kita tuh nggak dikenakan pajak sama sekali. Beda halnya dengan investasi saham. Jadi setiap melakukan penjualan atau transaksi saham, penjualan saham terutama, kita dikenakan pajak sebesar 0,1%. Nah, pembagian dividen atau keuntungan perusahaan pun akan dikenakan pajak berupa pajak dividen sebesar 10%. Beda dengan reksadana, teman-teman, jadi nggak kena pajak. Oke, yang keempat tuh nggak perlu lakukan analisis sendiri. Pada reksadana saham, manajer investasi yang mengelola dana yang membantu kita dalam menjual ataupun membeli saham. Jadi kita nggak langsung. Nah, tentu manajer investasi ini akan memperhitungkan keuntungan maupun kerugiannya. Ya jelas lah, mereka udah profesional. Nah, sebenarnya di sini letak keuntungan reksadana saham, teman-teman. Jadi kita nggak perlu pusing analisis laporan keuangan perusahaan sebelum membeli saham. Nah, tentu kita pun nggak perlu repot memantau pergerakan harga saham, karena kita cukup setor uang, kemudian serahkan ke pengelola dananya, dalam hal ini manajer investasi, mereka sudah ahli. Tapi di balik itu ada juga kekurangan dari reksadana saham. Yuk kita bahas pada segmen berikutnya. Nah, meskipun memberikan keuntungan, tapi jangan lupa reksadana juga punya beberapa kelemahan. Nah, berikut kita akan cantumkan beberapa kelemahan dari reksadana saham yang perlu kamu ketahui, teman-teman. Yang pertama, kita tuh nggak bisa yang namanya pilih saham. Jadi ini reksadana ini kekurangannya itu. Jadi kita udah ikut aja itu. Jadi kita nggak bisa pilih saham. Karena memang pengelolaan reksadana ini sepenuhnya dilakukan oleh manajer investasi.
Sama halnya dengan pemilihan produk saham dalam hal reksadana juga mereka yang ngatur. Kemudian yang kedua, pencairan dana ini jauh lebih lama dibanding investasi saham. Nah, kalau di saham kita bisa langsung jual, kemudian kita udah bisa dapat rekening di RDN. Nah, sedangkan di investasi reksadana saham, ini perlu waktu. Karena memang kita berinvestasi ini pada agen pengelola. Jadi pencairan dana ini sendiri pun membutuhkan waktu ya kurang lebih 3-7 hari. Situ teman-teman bedanya. Jadi ada kelemahan dalam hal pencairan. Kemudian yang ketiga teman-teman ada biaya dari investasi. Nah, biaya ini ya tentu karena orang yang kelola atau manajer investasi yang kelola. Misalnya biaya pembelian unit, penyertaan, atau biaya pengalihan unit atau switching fee. Nah, selain itu ada juga biaya transfer bank yang biasanya dikenakan oleh agen penjual pada saat melakukan transaksi. Nah, sebenarnya reksadana saham ini cocok nggak sih buat teman-teman? Nah, apakah Anda tertarik untuk tanam modal di reksadana saham? Nah, tentu Anda perlu jawab minimal dua pertanyaan ini, teman-teman. Nah, yang pertama, bagaimana dengan profil risiko kamu? Atau bagaimana profil risiko Anda ini? Ingat bahwa saham itu punya sifat yang high risk, high return. Nah, oleh sebab itu, reksadana saham ini lebih cocok dengan orang yang profil risikonya itu tinggi atau katakan agresif. Nah, jadi orang yang dengan profil risiko ini sebenarnya siap rugi untuk mendapat keuntungan besar. So, apakah kamu udah siap dengan keuntungan dan apakah kamu termasuk profil risiko yang cenderung tinggi? Jika iya, berarti reksadana saham ini cocok buat kamu, teman-teman. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah tujuan investasi kamu sudah sesuai? Jadi sebelum berinvestasi, ada baiknya kita tentukan terlebih dahulu tujuan kita untuk berinvestasi. Nah, jika tujuan investasi kita untuk dapat untung dalam waktu singkat, tentu reksadana ini nggak cocok. Karena tadi sifatnya high risk, high return, jadi reksadana saham ini memiliki potensi pertumbuhan atau growth yang lebih tinggi. Dilakukan dalam jangka panjang, jadi nggak instan, teman-teman. Jadi investasi ini cocok buat teman-teman yang buat nyiapin dana pensiun, kemudian dana pendidikan, yang tujuan investasinya ini cenderung jangka panjang, teman-teman. Nah, jadi gitu, teman-teman, secara umum bahwa reksadana saham ini lebih menguntungkan dibanding reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi meskipun begitu, ya tetap saja juga punya risiko. Jadi pesannya cuma satu, teman-teman, cermat dan bijaklah dalam melakukan investasi karena teman-teman yang punya kendali atas uang teman-teman sendiri. Nah, sama seperti berinvestasi di reksadana saham tadi. Meskipun teman-teman ini taunya nabung, tapi juga teman-teman harus bijak dalam memilih manajer investasi. Nah, jadi teman-teman, apakah Anda tertarik dengan investasi di reksadana saham? Oke, jika Anda tertarik, silahkan sampaikan di kolom komentar, atau kalau Anda punya pendapat berbeda dari pembahasan ini, silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan saya tunggu dukungan Anda, supaya kita lebih semangat dalam membuat konten tentang edukasi investasi. Jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih. Salam satu frekuensi.